Bayangkan sekelompok orang yang terperangkap di dalam gua sejak lahir. Mereka tidak bisa menjelajahi atau merasakan dunia di luar gua itu. Yang bisa mereka lakukan hanya menatap dinding di depan mereka. Mereka belum pernah melihat dunia luar, tidak tahu apa itu cahaya matahari, warna, atau kehidupan di luar ruang gelap ini. Di belakang mereka ada api yang menyala, dan di antara api dan para tahanan, ada jalan sempit. Ketika orang lewat, bayangan-bayangan bergerak melintas di dinding, menciptakan bentuk yang bergerak. Bagi para tahanan yang tidak tahu apa-apa selain itu, bayangan-bayangan ini adalah satu-satunya hal yang mereka anggap nyata. Mereka mendengar suara, dan menganggap suara itu berasal dari bayangan itu sendiri, tanpa menyadari bahwa apa yang mereka lihat hanyalah pantulan samar dari realitas, salah mengartikan ilusi ini sebagai kebenaran sepenuhnya. Inilah alegori gua dari Plato. Dan ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah cara untuk melihat kehidupan kita, keyakinan kita, dan bahkan seluruh pemahaman kita tentang realitas. Pikirkanlah, para tahanan itu tidak bodoh atau tidak tahu apa-apa. Mereka hanya terjebak dalam situasi, di mana seluruh dunia mereka didasarkan pada bayangan, gema, dan kebenaran yang tidak lengkap. Sejauh mana kita berbeda dari mereka? Anda yakin bahwa dunia yang Anda lihat adalah segalanya? Tetapi bagaimana jika itu tidak benar? Anda dikelilingi oleh informasi. Namun seberapa banyak dari informasi itu yang benar? Anda merasa yakin dengan kebebasan Anda. Tetapi, apakah Anda benar-benar bebas? Anda merasa nyaman, tetapi kenyamanan itu berbahaya. Anda adalah bagian dari cerita, sama seperti para tahanan itu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan berani keluar dari gua itu? Atau apakah Anda terlalu takut dengan apa yang mungkin Anda temukan? Bayangkan Anda berdiri di tepi sebuah danau. Anda melemparkan sebuah kerikil ke dalam air, dan riak-riak menyebar di permukaan. Anda menyaksikan pola-pola yang berubah dan bergeser, dan semuanya terasa sederhana. Sebab akibat. Anda adalah pengamat, dan Anda baru saja menyaksikan interaksi sederhana dalam realitas fisik. Ini cukup mudah untuk dipahami. Tetapi apa yang terjadi ketika kita mulai memasukkan kesadaran, pengalaman subjektif tentang keberadaan dan persepsi ke dalam persamaan ini? Ilmu pengetahuan, dan terutama fisika, selalu berfokus pada realitas objektif. Hal-hal yang ada secara independen dari pikiran kita. Pendekatan ini berusaha untuk memahami semesta melalui fenomena yang dapat diukur dan direproduksi yang ada secara independen dari persepsi manusia. Ini didasarkan pada gagasan bahwa kita dapat mengukur dan memahami dunia tanpa membiarkan bias pribadi kita menghalangi. Namun, ada masalah dengan gagasan ini. Ia mengesampingkan kemampuan untuk menggambarkan pengalaman subjektif. Kenyataan objektif didefinisikan sebagai sesuatu yang ada secara independen dari pikiran. Tetapi, pikiran siapa yang dimaksud dengan independen? Tanpa mengakui keberadaan pikiran subjektif, dasar ilmu pengetahuan itu sendiri menjadi kontradiktif. Ilmu pengetahuan dibangun berdasarkan gagasan tentang fakta yang dapat diamati. Misalnya, jika Anda menjatuhkan sebuah apel, apel itu akan jatuh. Tindakan ini benar bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Selama berabad-abad, ini mudah diterima karena dunia tampak berperilaku dengan cara yang sama, tidak peduli siapa yang mengamatinya. Jika Anda menjatuhkan sebuah apel, Anda melihatnya jatuh, sama seperti yang saya lihat. Kenyataan konsensus memungkinkan kita untuk menciptakan pemahaman bersama tentang dunia yang didasarkan pada pengukuran objektif. Namun, ketika kita berhenti sejenak untuk merenung, gagasan tentang objektivitas mulai terasa sedikit aneh. Kita telah membangun seluruh sistem ilmu fisika, yang pada dasarnya bergantung pada seorang pengamat, untuk memberi makna padanya. Semua konsep fisika saling terkait dalam suatu kerangka matematis besar, tetapi kerangka ini tidak terhubung dengan sesuatu yang nyata kecuali melalui hubungan dengan pengamat. Oleh karena itu, kita seharusnya sudah tahu sejak awal bahwa objektivitas adalah ide yang tidak sempurna, tetapi kita baru benar-benar menyadarinya ketika itu mulai runtuh, dimulai dengan kemunculan mekanika kuantum.
Cabang fisika ini mengguncang anggapan bahwa semua pengamat mengalami realitas yang sama. Ia menghancurkan ilusi yang menenangkan tentang realitas universal yang independen, dan mengungkapkan bahwa pengamat, subjek, tidak hanya pasif dalam merasakan realitas, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam membentuknya. Mekanika kuantum mengusulkan bahwa realitas dapat bergantung pada pengamat, menantang gagasan tentang realitas objektif yang konsisten dan universal. Salah satu contoh paling terkenal dari hal ini adalah eksperimen celah ganda, dan contoh lainnya adalah kucing Schrödinger, sebuah eksperimen pemikiran yang memperluas gagasan ini ke skala yang jauh lebih besar. Bayangkan seekor kucing di dalam kotak tertutup, dengan mekanisme yang memiliki peluang 50-50 untuk membunuh kucing tersebut, berdasarkan peluruhan partikel radioaktif yang ditempatkan di dalamnya. Menurut mekanika kuantum, hingga kotak itu dibuka dan seseorang mengamati kucing tersebut, kucing itu berada dalam keadaan aneh, yaitu hidup dan mati pada saat yang sama. Nasib kucing tersebut hanya dapat ditentukan saat Anda melihat ke dalam kotak, menyoroti bagaimana tindakan pengamatan mempengaruhi keadaan realitas itu sendiri. Di dunia kuantum, partikel dapat ada dalam berbagai keadaan atau lokasi sekaligus, hingga diamati, sebelum akhirnya menetap dalam suatu keadaan yang pasti. Tindakan pengamat dalam mengukur secara langsung, memengaruhi perilaku partikel-partikel ini. Hal ini menantang dasar yang sudah rapuh dari konsep realitas objektif. Dengan kata lain, mekanika kuantum menyarankan bahwa realitas tidak memiliki keadaan yang tetap dan pasti yang ada secara independen dari pengamatan. Seolah-olah tindakan pengamatan membawa realitas ke dalam eksistensinya. Ini tidak berarti bahwa pengamatan menciptakan realitas yang sering disalahpahami. Tetapi lebih tepatnya, pengamatan memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana realitas menyajikan dirinya kepada kita. Jika kita mengambil perspektif ini, akan mudah untuk melihat bahwa realitas objektif tidak ada. Tidak ada versi dunia yang tunggal dan tetap yang ada secara independen dari pengamatan. Sebaliknya, apa yang kita anggap sebagai realitas sangat terkait dengan cara kita mengamati dan berinteraksi dengannya. Meskipun ada bukti dari mekanika kuantum dan relativitas, banyak di antara kita yang masih percaya pada realitas objektif. Merasa nyaman dengan pemikiran bahwa dunia ada dengan cara tertentu yang tidak terpengaruh oleh persepsi kita. Namun, kepercayaan ini tidak hanya usang, tetapi secara aktif membatasi kemampuan kita untuk memahami alam semesta sebagaimana mestinya beroperasi. Konsep objektivitas pernah berguna bagi kita pada suatu waktu, tetapi sekarang tidak lagi sesuai dengan realitas yang dijelaskan oleh mekanika kuantum dan relativitas. Berpegang pada hal itu, seperti para tahanan dalam gua yang menatap bayangan di dinding dan percaya bahwa itu adalah kebenaran sepenuhnya. Sama seperti para tahanan yang tidak bisa melihat api atau objek yang melemparkan bayangan tersebut, kita terbatas oleh persepsi kita, salah mengartikan gambaran alam semesta yang tidak lengkap sebagai gambaran keseluruhan. Pertanyaan seperti bagaimana atau mengapa mekanika kuantum bekerja, atau apa yang sebenarnya diwakili oleh struktur matematika dalam teori kuantum, seringkali lebih mengungkapkan asumsi, bias, dan cara berpikir kita sendiri daripada tentang alam semesta itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini dibentuk oleh kebutuhan kita untuk memasukkan realitas ke dalam kerangka kerja yang dapat kita pahami. Tetapi itu tidak berarti alam semesta beroperasi sesuai dengan intuisi kita. Ketika berbicara tentang alam, hanya sedikit hal yang bisa kita amati secara langsung, seperti sifat partikel, posisi, momentum, amplitudo hamburan, dan keadaan kuantum. Sisanya adalah interpretasi, upaya untuk memetakan yang tidak diketahui ke dalam hal-hal yang terasa familiar, menganggap bahwa sifat dasar realitas sejalan dengan ekspektasi kita, yang mungkin merupakan pendekatan yang salah sama sekali. Sebaliknya, aturan yang mengatur alam semesta bisa jadi begitu asing bagi kita, hingga mereka tidak hanya menentang logika kita, tetapi bahkan kemampuan kita untuk memahaminya. Persepsi kita, yang dibentuk oleh batasan indera dan alat yang kita miliki, mungkin hanya akan mengungkapkan sebagian kecil dari apa yang sebenarnya ada. Seperti yang pernah dikatakan oleh Neil deGrasse Tyson, alam semesta tidak memiliki kewajiban untuk masuk akal bagi Anda. Ada salah paham tertentu yang sering diungkapkan dengan keyakinan mutlak bahwa kita tidak tahu apa itu kesadaran. Namun, keyakinan ini keliru, sebuah produk sampingan dari debat filosofis dan ilmiah selama berabad-abad yang telah mengaburkan pemahaman kita.
Sebenarnya, kita tahu persis apa itu kesadaran. Yang kita tidak pasti adalah semua hal lainnya. Jangan percaya saya sarankan Anda melakukan eksperimen. Cobalah menjawab pertanyaan ini. Apa sebenarnya waktu? Mungkin Anda akan mulai dengan mendefinisikan waktu dalam hal gerakan seperti detak jam, atau mungkin dalam hal sebab akibat, satu peristiwa yang mengikuti peristiwa lainnya. Tetapi apa itu gerakan? Apa itu kausalitas? Jika Anda terus mengikuti jalur ini, Anda akan menemukan diri Anda terjebak dalam spiral tak berujung dari definisi dan pertanyaan. Cepat atau lambat, Anda akan kembali ke pertanyaan awal. Apa itu waktu? Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda akan terjebak dalam pengulangan, tanpa bisa mencapai jawaban yang pasti. Kecuali, Anda memasukkan kesadaran dalam campuran tersebut. Anda lihat, waktu adalah sesuatu yang kita alami. Sebuah sensasi urutan dan perubahan yang muncul dalam pikiran kita. Dengan membumikan konsep ini dalam kesadaran kita memecahkan perulangan tak berujung tersebut dan mulai memahaminya. Ini menyoroti sebuah poin penting yang sering terabaikan. Fisika tidak dirancang untuk menggambarkan dunia eksternal objektif sebagaimana adanya secara independen. Sebaliknya, fisika dibuat untuk menjelaskan bagaimana dunia yang kita sebut dunia objektif dialami oleh makhluk sadar seperti kita. Intinya, fisika adalah sistem model matematis yang mendetail, yang menghubungkan berbagai konsep eksternal, memungkinkan kita untuk meramalkan dan memahami pengalaman kita. Pengalaman kesadaran bukanlah sekadar efek samping dari ilmu pengetahuan, melainkan bagian dasar dari kerangka ilmiah itu sendiri. Tanpa kesadaran, seluruh struktur ilmu pengetahuan tidak akan dapat bertahan. Jadi, mengklaim memahami konsep-konsep seperti massa, energi, waktu, dan ruang, sementara memperlakukan kesadaran sebagai misteri yang tidak dapat dipecahkan, tidaklah masuk akal. Mengapa begitu banyak orang memegang keyakinan ini? Mungkin ini berasal dari tradisi akademik selama berabad-abad, di mana kesadaran dianggap hampir sebagai topik terlarang, terlalu abstrak, terlalu subjektif, dan terlalu jauh dari dunia fakta yang dapat diukur. Ironisnya, kesadaran adalah konsep yang dapat dikatakan paling kita pahami secara langsung. Itu adalah inti dari apa yang kita alami, bahkan tanpa ilmu pengetahuan atau alat intuisi yang digunakan semua makhluk hidup untuk menavigasi dunia. Ada satu kebenaran yang tetap kita pahami. Kita ada. Pada tahun 1931, salah satu ilmuwan terbesar yang bekerja di bidang mekanika kuantum yang baru berkembang, Max Planck, mengatakan, "Saya menganggap kesadaran sebagai hal mendasar. Saya menganggap materi sebagai turunan dari kesadaran. Kita tidak dapat menembus kesadaran. Segala yang kita bicarakan, segala yang kita anggap ada, bergantung pada kesadaran." Sangat penting untuk mengenali peran sentral yang dimainkan oleh kesadaran dalam kerangka matematis yang kita sebut ilmu pengetahuan. Pernyataan Max Planck menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang dunia fisik dan eksistensi pada dasarnya terkait dengan pengalaman kesadaran kita. Gagasan bahwa kesadaran tidak ada atau entah bagaimana berada di luar pemahaman kita adalah salah kaprah yang mendasar. Kesadaran bukan hanya bagian dari realitas, melainkan realitas itu sendiri. Dan itu bukanlah misteri yang mengelak. Itu adalah sesuatu yang secara inheren kita ketahui dan alami secara langsung. Lalu, dari mana pengalaman kesadaran kita berasal? Itu cukup sederhana. Itu berasal dari materi yang menyusun kita saat ini. Saat saya duduk di sini, menulis dan membaca naskah video ini, laptop yang terletak di pangkuan saya dengan hati-hati, saya teringat sebuah kebenaran yang mendalam namun sederhana. Saya adalah makhluk fisik, kumpulan dari proses biologis dan molekul. Kesadaran saya bukanlah identitas mistis yang terpisah. Itu adalah bagian esensial dari diri fisik saya. Itu bukan terpisah dari apa yang saya alami. Itu adalah apa yang saya alami. Mari kita lanjutkan lebih jauh. Bisakah kita benar-benar mengatakan dengan pasti bahwa benda-benda yang tidak sadar ada? Pikirkanlah. Saya melihat sekeliling, dan ya, kursi saya tampaknya tidak memiliki kehidupan. Tetapi saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun kilatan kesadaran di dalamnya.
tidak benar-benar ada. Itulah seluruh ide di balik panpsikisme, keyakinan bahwa segala sesuatu, bahkan benda yang tampak sepenuhnya tidak bergerak, mungkin memiliki tingkat kesadaran dasar. Saya tidak mengatakan bahwa kursi saya sedang merenungkan makna hidup, tetapi pada tingkat dasar, dan karena segala sesuatu terbuat dari bahan subatomik yang sama, mungkin ada percikan pengalaman kecil yang terkandung di dalamnya. Mengapa mempertimbangkan hal ini? Karena ini menyederhanakan segalanya. Ini menghubungkan satu fakta yang saya sangat yakin, bahwa makhluk fisik yang duduk di sini, yaitu saya, sadar. Tunggu, jangan terburu-buru melewati ini. Tentu Anda bisa berargumen bahwa benda yang tidak sadar juga ada. Tetapi jika Anda melakukannya, ada satu pertanyaan besar yang harus Anda jawab. Begini, kita tahu bahwa benda yang sadar ada kan? Jika Anda mengatakan bahwa benda yang tidak sadar juga ada, berarti Anda mengklaim bahwa dua jenis benda yang sepenuhnya berbeda ada bersama-sama. Jadi, bagaimana Anda menjelaskan bagaimana manusia bisa memiliki jenis yang sadar, sementara misalnya, meja tidak? Bagaimana pemisahan ini bekerja, mengingat bahwa segala sesuatu terbuat dari bahan subatomik yang sama? Menyatakan dua jenis benda yang terpisah, sadar dan tidak sadar, membuat segala sesuatu jauh lebih rumit dari yang seharusnya. Itu adalah langkah yang sebaiknya tidak diambil tanpa bukti yang kuat. Dan dalam hal ini, tidak ada bukti seperti itu. Hanya karena atom-atom dalam kursi tidak menunjukkan jenis kesadaran yang Anda alami, bukan berarti mereka tidak memiliki sifat mendasar yang diperlukan untuk menciptakan kesadaran. Dan jangan lupa, bahwa blok bangunan dasar yang sama, yaitu atom dan interaksinya, yang membentuk kursi, juga membentuk Anda. Kebenarannya adalah, kita belum sepenuhnya memahami bagaimana sifat-sifat ini bersatu untuk menciptakan pengalaman subjektif yang kaya dari kehidupan dan kesadaran. Namun, keberadaan Anda sendiri adalah bukti bahwa hal itu bisa terjadi, dan itu nyata. Sekarang, sebelum Anda mulai bertanya apakah kursi Anda sadar, mari kita klarifikasi ini. Tidak setiap kumpulan atom membentuk makhluk yang berpikir dan sadar. Tentu saja atom-atom dalam kursi mungkin memiliki tingkat kesadaran dasar, tetapi mereka tidak bergabung dengan cara yang diperlukan untuk menciptakan kesadaran. Ini tidak berbeda dari bagaimana tidak setiap bongkahan karbon menjadi berlian. Kondisi yang tepat adalah kunci. Dan berbicara mengenai kondisi yang tepat, bukankah otak tampak seperti kandidat sempurna untuk sesuatu yang mampu menghasilkan kesadaran yang terintegrasi dan kompleks? Kita akan membahas itu sebentar lagi. Tetapi mari kita luangkan waktu untuk merangkum. Kita tahu bahwa kesadaran itu nyata. Kita memahami apa itu sampai batas tertentu. Dan kita memiliki gambaran yang cukup baik tentang dari mana asalnya. Setidaknya pertanyaan besar berikutnya adalah, bagaimana kesadaran bisa berubah menjadi pengalaman yang kaya dan hidup, yang kita dan kemungkinan besar hewan lainnya miliki. Kita masih berusaha memahami jenis pengaturan materi apa yang dapat menghasilkan kesadaran yang terintegrasi seperti kita. Secara sederhana, kita bertanya mengapa beberapa hal, seperti manusia, jelas memiliki kesadaran, sementara yang lain, seperti kursi atau laptop saya, tidak tampak memilikinya. Otak adalah jawaban yang paling mungkin. Otak adalah faktor kunci yang membedakan makhluk dengan kesadaran yang jelas seperti kita, dari benda yang tampaknya tidak bernyawa, seperti kursi atau cangkir kosong. Ada beberapa teori yang menjanjikan, yang berusaha menjelaskan kesadaran. Dengan Integrated Information Theory dan Orchestrated Objective Reduction, menjadi dua yang paling banyak dibahas. Ide-ide ini mungkin menyimpan beberapa jawaban, tetapi kita belum sampai di sana. Apa yang jelas adalah bahwa, memahami kesadaran akan membutuhkan lebih banyak penelitian dan eksperimen. Orchestrated Objective Reduction, sebuah teori yang diajukan oleh Roger Penrose dan Stuart Hameroff, mengusulkan bahwa keterikatan kuantum, sebuah fenomena di mana partikel terhubung sedemikian rupa sehingga keadaan satu partikel mempengaruhi yang lain meskipun terpisah jarak jauh, mungkin terjadi dalam mikrotubulus sel-sel otak. Menurut teori Orchestrated Objective Reduction, keterikatan kuantum dalam otak ini bisa memainkan peran dalam menghasilkan kesadaran. Namun, teori ini menghadapi banyak skeptisisme. Para kritikus berpendapat bahwa lingkungan otak yang hangat dan berisik
tidak ideal dan jauh dari kondisi ultra dingin yang biasanya diperlukan untuk mempertahankan koherensi kuantum, sebuah komponen yang diperlukan untuk keterikatan. Namun, pendukung teori ini membalas bahwa, bukan tentang otak yang terikat secara tak terbatas dan universal, melainkan mereka mengusulkan bahwa otak berfungsi sebagai sistem yang terikat secara dinamis dan temporer, dengan koherensi yang terjadi dalam ledakan yang cukup untuk menghasilkan pengalaman sadar. Mereka menunjuk pada bukti yang muncul bahwa sistem biologis, termasuk fotosintesis dan beberapa enzim, tampaknya memanfaatkan efek kuantum bahkan dalam kondisi yang tampaknya tidak menguntungkan. Integrated Information Theory, yang dikembangkan oleh Giulio Tononi, mengambil pendekatan yang berbeda, berfokus pada bagaimana informasi diproses dan dibagikan dalam sebuah sistem. Menurut teori ini, kesadaran muncul dalam sistem yang sangat terintegrasi, yang berarti mereka berbagi sejumlah besar informasi di seluruh bagiannya. Teori ini bahkan menyediakan kerangka matematis untuk mengukur tingkat kesadaran dalam berbagai sistem, menawarkan cara untuk membandingkan dan mengukur pengalaman sadar. Meskipun kedua teori ini memiliki kritiknya masing-masing dan tidak ada yang diterima secara universal, keduanya membuka kemungkinan yang menarik untuk memahami hakikat kesadaran. Apakah itu proses kuantum, integrasi informasi, atau mungkin sesuatu yang lain sama sekali? Setiap teori membawa kita satu langkah lebih dekat untuk mengungkap misteri yang mendalam ini. Intinya, kita sudah memiliki jalur yang jelas untuk maju dengan menerima eksistensi alami kita dan pengalaman sadar yang mendefinisikannya. Langkah selanjutnya menjadi sederhana. Bangun, uji, dan perbaiki. Ini melibatkan menciptakan berbagai konfigurasi materi, mempelajarinya dengan cermat, dan mencari tanda-tanda kesadaran. Ini adalah metode ilmiah dalam tindakan, yang membimbing kita lebih dekat untuk mengungkap rahasia fenomena luar biasa ini. Pagi ini, saya memulai hari dengan secangkir kopi hitam dan sepotong roti panggang yang sederhana dengan mentega. Tidak ada yang istimewa, hanya biasa saja. Saya bisa saja memilih sereal atau bahkan melewatkan sarapan sama sekali. Tetapi saya tidak melakukannya. Saya memilih roti panggang. Menarik bukan? Siapa yang peduli apa yang saya makan untuk sarapan? Itu hanya detail biasa dalam hari saya. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa alam semesta mungkin peduli? Sekarang bayangkan setelah sarapan, saya pergi ke laboratorium untuk menjalankan beberapa eksperimen fisika kuantum. Eksperimen-eksperimen ini seharusnya bergantung secara logis pada apa yang saya lakukan di laboratorium. Bagaimana saya menyiapkan peralatannya, pengukuran yang saya ambil, dan seterusnya. Mengapa hasil eksperimen tersebut ada kaitannya dengan apa yang saya makan untuk sarapan atau cuaca di luar, atau bahkan skor sepak bola terbaru? Tampaknya aneh bahkan untuk menyarankan hal itu. Berkas laser yang melintasi cermin dan kristal seharusnya tidak ada kaitannya dengan detail kecil pagi saya. Atau setidaknya itulah yang kita asumsikan. Kondisi tempat eksperimen dilakukan dikenal sebagai konteksnya. Dalam praktiknya, konteks yang kita fokuskan biasanya terbatas pada pengaturan tertentu pada peralatan di laboratorium. Tetapi mungkin ada faktor lain yang juga penting, seperti suhu ruangan, apakah lampu menyala, atau apakah pintu dibiarkan terbuka, terutama ketika sesuatu berjalan salah dan seringkali memang begitu. Sudah menjadi hal yang wajar untuk mencari petunjuk dalam konteksnya. Namun, beberapa bagian dari konteks tampaknya sangat tidak relevan sehingga tidak mungkin mempengaruhi hasil. Seperti sarapan saya misalnya. Teori adalah seperangkat aturan matematis yang memprediksi hasil eksperimen. Sebagian besar teori secara alami mengecualikan konteks yang tidak relevan dengan tidak membahasnya. Ketergantungan lain disingkirkan melalui eksperimen jika tidak ada pengaturan yang memungkinkan di laboratorium yang bisa membedakan. Jika apa yang saya makan untuk sarapan tidak relevan dengan teori tersebut, maka teori tersebut tidak perlu merujuknya. Ini adalah penerapan praktis dari prinsip Occam's Razor, dan seperti yang Anda harapkan, fisika kuantum tidak mempersoalkan pilihan sarapan. Meskipun fisika kuantum sangat kuat, itu tetap hanya sebuah teori operasional. Bayangkan saja seperti panduan manual laboratorium yang sangat rinci, yang memberikan instruksi untuk menyiapkan eksperimen dan memprediksi hasilnya. Ini sangat presisi, memungkinkan kita untuk menciptakan teknologi yang mendasari kehidupan modern, tetapi tidak memberikan wawasan tentang hakikat realitas itu sendiri.
Dan inilah yang mengganggu banyak fisikawan. Apa itu realitas? Nah, mari kita tidak mulai dengan itu, melainkan fokus pada realisme ilmiah, yaitu gagasan bahwa dunia ada secara independen dari pikiran yang mempersepsikannya. Realisme ilmiah mengusulkan bahwa dunia ini perlahan-lahan ditemukan melalui kemajuan ilmu pengetahuan. Ini adalah keyakinan bahwa hakikat sejati dari realitas adalah sesuatu yang diselidiki oleh ilmu pengetahuan. Dan meskipun kita mungkin tidak pernah sepenuhnya memahaminya, setiap eksperimen membawa kita lebih dekat. Pandangan ini diterima secara luas di kalangan ilmuwan dan penggemar ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, seorang realis ilmiah yang tipikal mungkin percaya bahwa partikel fundamental seperti elektron atau quark itu nyata meskipun kita tidak bisa mengamatinya secara langsung dengan indera kita. Partikel-partikel ini beserta sifat-sifatnya dianggap sebagai bagian dari keadaan dunia. Versi yang lebih ambisius dari pandangan ini berpendapat bahwa keadaan dunia dapat dijelaskan sepenuhnya dengan menggunakan kuantitas matematika yang mengikuti persamaan yang kita sebut hukum fisika. Dari perspektif ini, tujuan utama ilmu pengetahuan adalah menemukan hukum-hukum ini. Namun, bagaimana fisika kuantum berhubungan dengan ini? Seperti yang disebutkan sebelumnya, fisika kuantum bukanlah model realistis dari dunia dalam pengertian tradisional. Fisika kuantum tidak menggambarkan keadaan dunia dalam hal kuantitas pasti, melainkan berurusan dengan probabilitas dan hasil yang mungkin. Ini menimbulkan pertanyaan yang jelas. Bisakah kita memperluas atau menggantikan fisika kuantum dengan teori yang lebih dalam yang menentukan keadaan nyata dunia ini? Inilah pertanyaan yang pertama kali diajukan oleh Stein bersama koleganya, Podolsky dan Rosen, yang menjadi sorotan pada tahun 1935. Paradoks EPR adalah eksperimen pemikiran yang dirancang untuk menantang kelengkapan mekanika kuantum. Konsep keterikatan, atau entanglement, yang diajukan oleh Einstein dan rekan-rekannya, berargumen bahwa mekanika kuantum tidak dapat memberikan deskripsi lengkap tentang realitas. Untuk menjelaskan hasil-hasil yang tampaknya paradoks ini, Einstein dan rekan-rekannya mengusulkan adanya variabel tersembunyi, atau hidden variables. Variabel hipotetik ini akan menentukan hasil pengukuran kuantum, memberikan deskripsi yang lebih lengkap dan deterministik tentang realitas. Pada intinya, mereka percaya bahwa mekanika kuantum tidak lengkap karena gagal menjelaskan variabel-variabel dasar yang belum diketahui ini, yang kemudian disebut sebagai variabel tersembunyi. Karena eksperimen tidak mengungkapkan mereka, setidaknya tidak untuk saat ini. Selama beberapa dekade, fisika kuantum berkembang menjadi ilmu terapan, dan aspek dasarnya, sebagian besar disisihkan demi resep praktis yang ditemukan dalam buku teks, yang banyak diantaranya masih digunakan hingga kini, dan tidak banyak berubah sejak rangka matematika dasar ditetapkan hampir 1 abad yang lalu. Namun, pada tahun 1960-an, penemuan revolusioner yang disebut kontekstualitas muncul, yang secara mendasar menantang konsep realitas yang independen. Penemuan ini, yang diformalkan dengan teorema Bell-Cohen-Specker, memberikan pembatasan serius pada realisme ilmiah. Kontributor paling terkenal, John Bell, menunjukkan bahwa fisika kuantum secara inheren mencakup hubungan non-lokal, fenomena yang terkait dengan keterikatan kuantum. Ini berarti bahwa partikel yang terikat dapat saling mempengaruhi secara instan, tanpa memedulikan jarak yang memisahkan mereka. Ini melanggar prinsip lokalitas dalam fisika klasik, di mana pengaruh dibatasi oleh kecepatan cahaya. Meskipun non-lokalitas menjadi terkenal melalui eksperimen yang melibatkan teleportasi kuantum dan uji keterikatan lintas benua, ini hanya satu aspek dari konsep kontekstualitas yang lebih luas. Kontekstualitas, pada intinya mengusulkan bahwa realitas yang mendasari fisika kuantum tidaklah mutlak, tetapi bergantung pada konteks di mana ia diukur. Dengan kata lain, sifat-sifat sistem kuantum tidak ada dalam isolasi, melainkan terkait dengan pengaturan eksperimen spesifik yang digunakan untuk mengamatinya. Misalnya, dua cara yang berbeda untuk mencampur cahaya laser dapat menghasilkan hasil yang sepenuhnya tidak dapat dibedakan, tanpa memedulikan seberapa canggih peralatan Anda. Fisika kuantum hanya peduli dengan campuran hasilnya, bukan dengan proses spesifik yang digunakan untuk menciptakannya. Ini adalah penerapan prinsip Occam's razor dalam aksi. Ini menyiratkan bahwa alam semesta itu sendiri mungkin beroperasi dengan menyederhanakan realitas,
mengabaikan rincian yang tidak perlu, dan hanya mempersembahkan kita dengan aspek-aspek sistem yang dapat diamati dan diverifikasi. Sekarang, bayangkan mencoba merumuskan teori yang lebih mendasar tentang realitas yang mendasari fisika kuantum, untuk mendukung prinsip Occam's razor. Teori semacam itu, seharusnya hanya mengandalkan konteks yang dapat diamati. Namun, mekanika kuantum itu sendiri menghalangi kemungkinan ini, seperti yang dibuktikan oleh bukti matematis yang ketat dan bukti eksperimen yang meyakinkan. Mekanika kuantum secara inheren menunjukkan kontekstualitas. Ini berarti bahwa hasil pengukuran dipengaruhi oleh pengaturan eksperimen spesifik, meskipun pengaturan ini tampak identik dalam hal sifat yang dapat diamati. Apakah ini berarti alam semesta peduli dengan apa yang Anda makan untuk sarapan? Tidak tepat. Tetapi ini berarti bahwa jika Anda ingin bersikeras bahwa alam semesta tidak peduli, Anda juga harus meninggalkan gagasan tentang realitas yang independen. Kontekstualitas memaksa kita untuk menerima bahwa realitas bukanlah sesuatu yang ada di luar sana yang tidak berubah dan objektif, melainkan realitas bergantung pada cara kita memilih untuk mengamatinya. Saya tahu video ini mungkin terasa cukup sulit untuk dipahami. Kita telah menggali beberapa ide yang cukup liar. Bagaimana fisika kuantum tidak hanya mengubah apa yang kita ketahui tentang realitas, tetapi benar-benar menulis ulang skripnya. Kontekstualitas bukan hanya kata mewah yang tersembunyi dalam buku teks. Ini adalah inti dari bagaimana alam semesta beroperasi. Ini memberitahu kita bahwa hasil eksperimen dan bahkan sifat-sifat yang kita kira dimiliki objek tidak bersifat intrinsik, melainkan terkait dengan cara kita mengamatinya. Pada intinya, kontekstualitas menyiratkan bahwa alam semesta tidak hanya menyajikan dirinya kepada kita sebagai realitas objektif yang sudah ada sebelumnya, melainkan interaksi kita dengan alam semesta melalui proses pengamatan secara aktif membentuk realitas yang kita persepsikan. Ini menantang intuisi klasik kita dan memaksa kita untuk memikirkan ulang apa arti sesuatu itu ada. Pikirkan sejenak tentang itu. Gagasan tentang realitas objektif yang independen, sebuah dunia yang ada dengan cara yang sama, baik kita mengamatinya atau tidak, ternyata tidak berlaku dalam mekanika kuantum. Realitas, sekonyol kedengarannya, bergantung pada kita. Ia dibentuk oleh konteks yang kita ciptakan ketika kita mengukurnya atau berinteraksi dengannya. Itu bukan hanya pergeseran dalam aturan. Itu adalah perubahan total dalam cara kita memahami alam semesta. Jadi, apa yang dapat kita ambil dari ini? Sejujurnya, kita masih memiliki banyak hal yang harus dipahami. Mekanika kuantum telah membuka pintu untuk pertanyaan-pertanyaan yang bahkan tidak kita ketahui harus ditanyakan. Dan ya, itu agak mengganggu. Tetapi bukankah itu juga agak menakjubkan? Fakta bahwa masih ada begitu banyak misteri yang tersisa di dunia ini. Itulah mengapa saya senang membicarakan hal-hal ini. Ini bukan hanya tentang jawaban, tetapi tentang rasa ingin tahu. Jika Anda masih di sini, memikirkan semua ini, maka Anda sudah menjadi bagian dari perjalanan itu. Dan siapa tahu, mungkin penemuan besar berikutnya yang akan mengubah segalanya, bisa datang dari seseorang seperti Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bersonan dengan Anda, mohon dukungan Anda untuk subscribe, like dan komentar di kolom komentar. Bagikan dengan orang yang Anda kasihi di dunia ini, agar mereka mendapat manfaat dari pesan ini. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.